tapi betul-betul dihujamkan di dalam hati sehingga terasa oleh 7 lapis diri tadi, mulai dari bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum masuk ke rasa. Makanya menggunakan zikir itu ya ketika هل أتى على الإنسان حين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت المقصود ورضاك مطلوبي عظيم محبتك ومعرفتك. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Halim beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak para bini sepuh, Bapak Ibu para jamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Al-Halim ini dalam rangka kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amalia ibadah kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf ada tersendat karena beberapa hari ini sepulang dari Pandeglang minggu yang lalu, ya, karena kesehatannya kurang, ya, masih terganggu. Ya, minta doanya mudah-mudahan ya Allah memberikan kesehatan yang sempurna seperti sedia kala. Bapak Ibu, salah satu tujuan hidup kita itu kan kita berusaha bagaimana supaya bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Itu saja sebenarnya. Jadi sebanyak amaliyah yang kita lakukan, sebanyak pengetahuan yang kita pelajari, pada akhirnya menuju kepada yang satu. Bagaimana supaya bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Sebab tidak ada artinya pengetahuan yang banyak, amaliyah yang banyak, tapi kalau tidak membawa kita kepada keselamatan pulang kembali ke Allah. Tujuan utama manusia hidup di dunia ini adalah berusaha untuk bisa kembali kepada Allah. Sampai ada ayat yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman kita kadang-kadang memahami ini masalah kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya asalnya dari Allah, pulang ke Allah. Ya. Kalau saya ibaratkan seperti air yang bisa diminum, kemudian dia masuk freezer jadi batu. Ketika sudah jadi batu, sudah nggak bisa diminum, maka dia harus kembali ke asal. Ya, asal air kembali kepada air. Asalnya kita dari Allah, ya kembali ke Allah. Ini sebenarnya yang kita usahakan, yang selalu kita upayakan. Maka saya bilang
sebanyak amal yang kita perbuat, sebanyak pengetahuan yang kita pelajari, pada akhirnya hanya menuju ke satu saja, ingin kembali ke Allah dengan selamat. Bagaimana supaya bisa kita kembali kepada Allah dengan selamat? Banyak jalan yang sudah dibentangkan oleh Allah dan Rasul. Tapi pada simpulnya itu kepada 4 hal. Ya. Tentang diri kita yang 4 lapis, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Inilah jalan, ya, jalan kita untuk pulang. Ya. Bagaimana tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Nah, yang agak sulit itu adalah hati kembali ke Allah. Ini yang agak sulit. Maka perlu kita jejali terus dengan pengetahuan dan dengan zikir. Jadi tidak cukup dengan hanya pengetahuan tanpa zikir. Ya. Yang juga tidak cukup juga zikir tanpa pengetahuan. Nah, jadi kembalinya hati kita ini kan banyak betul gangguannya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya ya, harta, anak, istri, suami, apapun tidak akan bisa menolong sedikit pun. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, dengan hati yang bersih inilah yang sulit untuk kita kita upayakan, tapi harus. So, gangguannya banyak. Ya. Kita mau berzikir, hati sudah mau bersanjung-sanjung orang. Kalau kita ngasih sama orang, orang tidak terima kasih, kita tersinggung. Kalau kita datang, orang tak tegur kita mulai sakit hati. Susah. Nah, bagaimana supaya itu terbuang semua? Ya. Jadi tidak lagi tersangkut dengan sanjungan, tak tersangkut dengan pujian, tak tersangkut dengan pahala, tak tersangkut dengan surga. Pokoknya mulus, bersih, hanya ke Allah. Nah, ini kita ini banyak tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, nggak kepilih jadi pengurus tersinggung. Ini gimana hati kita mau bersih? Nah, jadi membersihkan hati itu sangat sulit. Tidak mungkin kita bisa membersihkan kalau tidak Allah yang membersihkan. Makanya zikir ini mutlak, mutlak untuk kita lakukan. Lagi semangatnya kita mulai belajar cara berzikir, kita mulai mengamalkan bagaimana cara berzikir, sehingga kita masih terasa kita yang punya kemampuan untuk berzikir. Tapi masih, ya alhamdulillah, itu sudah bisa membawa kita ke arah itu. Tapi jangan berhenti di situ. Itu baru upaya. Ini masih labil itu, masih labil. Ini masih upaya kita supaya kita bisa berzikir. Sehingga kita belajar mulai dari talqin zikir. Maka saya katakan tempoh hari, tergerak hati kita saja mau belajar zikir, itu bukan kebetulan, itu pilihan.
dipilih oleh Allah. Ya. Tidak semua orang tergerak hatinya mau berzikir, walaupun sudah berulang-ulang kita dengar, walaupun sudah banyak ayat-ayat kita baca, hadis kita baca, penjelasan kita dengar. Tapi kalau hati kita belum mau belajar zikir, belum mau mengamalkan zikir, itu belum mendapatkan petunjuk yang sesungguhnya. Nah, tapi sudah lumayan, ada kemauan mendengar saja itu sudah luar biasa. Nah, jadi langkah-langkah, jadi ditarik sedikit-sedikit oleh Allah. Ada tergerak hati kita mau belajar, lalu kita ikuti talqin zikir, lalu kemudian kita beramal sesuai kemampuan kita. Mungkin kita mengamalkan zikirnya dari yang sedikit bisa 165, maka kadang-kadang berzikir 165 juga kadang-kadang terasa berat. Nah, masih terasa berat. Nah, mungkin kita tambah lagi sehingga timbul satu suatu kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah zikir. Jadi tidak lagi merasa beban. Ya. Kalau awal-awalnya mungkin kita masih merasa terbebani. Ya. Takut kalau nggak diamalkan nanti berdosa. Takut kalau nggak diamalkan nanti lupa. Nah, jadi masih ada rasa takut, masih ada rasa terbebani kita untuk berzikir. Nah, ketika kita masih merasakan terbebani, ya, itu masih merasakan kita lah yang berzikir itu. Dilanjutkan, diteruskan. Ya. Makanya saya bilang, zikir ini bukan kewajiban. Jadi untuk memudahkan, untuk meringankan kita dalam pelaksanaan amaliyah zikir itu, jangan dianggap zikir itu adalah suatu kewajiban. Nah, tetapi jadikan dia sebagai kebutuhan. Jadi zikir itu kebutuhan kita. Itu pertama. Itu langkah awal itu. Kalau tadinya merasa kewajiban, kalau nggak diamalkan nanti dosa, kalau nggak berzikir nanti masuk neraka. Nanti kalau nggak berzikir kita nanti bisa lupa. Itu masih terbebani. Ya. Nanti kita tingkatkan lagi. Gimana zikir ini bukan satu kewajiban, tetapi dia merupakan kebutuhan. Jadi butuh, ruh kita ini butuh. Ya. Jadi sesibuk apapun dalam pekerjaan dunia, ya, sesempit apapun waktunya, tetap saja kita laksanakan amalan zikir itu, karena itu merupakan kebutuhan. Itu langkah kedua. Nanti dinaikkan lagi, ya, dari kebutuhan yang merasa kita butuh, gimana caranya supaya zikir itu bukan lagi kebutuhan, ya, bahkan kita tidak lagi berzikir, ya. Yang berzikir itu ya dia sendiri. Az-zakir wal mazkur, yang mengingat itu ya dia itulah yang diingat. Jadi kita tidak merasa kita punya kemampuan lagi untuk berzikir. Kita tidak merasa membutuhkan lagi. Kenapa kita nggak merasa nggak butuhkan? Ya kita nggak ada. Ya, apa yang dibutuhkan? Kita masih merasa membutuhkan karena kita masih ada. Maka kita berusaha. Karena kita masih merasa ada. Nah, ketika kita masih merasa ada, nah disinilah kadang-kadang kita ada rasa malas, ada rasa
ingin melaksanakan, ada merasa nyaman, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita tingkatkan dari kewajiban meningkat menjadi kebutuhan, dari kebutuhan meningkat lagi menjadi tidak ada lagi kita, tidak ada kebutuhan kita, yang dia saja yang zikir. Nah, sampai ke situlah setiap amalan, termasuk sholat kita, termasuk zikir kita, tidak lagi merasa kita yang melaksanakan. Ya. Kalau awal-awalnya mungkin kita paksakan dulu, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita masih paksakan. Ya. Syariatnya kita laksanakan tetap, ya. Tidak boleh kita tinggalkan syariatnya. Tetapi keyakinan hati kita merasakan ketiadaan kita, ketiadaan mampu untuk melaksanakan itu. Yang ada hanya Allah. Nah, sehingga kita lebur dalam kebakokan Allah. Ya. Contohnya, bagaimana mungkin kita yang berzikir, Pak? Kita bisa menyebut, kita bisa, karena kita hidup itu hayatnya Allah. Ya. Kita bisa sebut karena kita ingat, yang membuat kita ingat itu ya Allah juga. Sholat misalnya, kita bisa berdiri karena kita kuasa berdiri. Kuasa kita kodrahnya Allah. Kita bisa datang ke masjid karena hati kita mau. Maunya hati kita itu iradatnya Allah. Kita bisa baca ini dan itu karena kita tahu kita itu ilmunya Allah. Nah, kalau kita pulangkan ke situ semua, yang punya kita yang mana? Nah, kok mengaku-ngaku kita yang punya? Nah, di situ. Makanya setelah kita merasa suatu kewajiban, nah, terus menjadi kebutuhan. Setelah jadi kebutuhan, terus lenyaplah kita dalam ahadiyahnya Allah. Sehingga kita merasakan bukan kita lagi yang berzikir. Yang berzikir itu ya dia itu lagi. Nah, kalau setelah itu sudah tidak ada lagi lupanya. Karena Allah tidak pernah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, mungkin mulut kita tidak menyebut, tapi perasaan kita. Makanya zikir itu mulai dari pertama ucapan dulu. Nah, ini harus dipaksakan, diucapkan dulu, ya, supaya lidah itu terbiasa. Sebab itu ibarat apa ya? Zikir dengan lisan itu ibarat proklamasi, memproklamirkan kepada seluruh tubuh ini, ya, supaya telinga bisa mendengar, kulit bisa merasakan, darah daging kita bisa juga merasakan, sehingga terjelajahilah 7 lapis diri, mulai dari bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum. Ya, makanya kita keraskan zikirnya supaya terbangun dulu ini. Ya, maka digunakan zikir jahar dulu. Ya, jadi betul-betul zikir jahar itu ya dari hati, jangan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi betul-betul digunjamkan di dalam hati sehingga terasa oleh 7 lapis diri tadi, mulai dari bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum masuk ke rasa. Nah, makanya menggunakan zikir itu ya, ketika zikir jahar itu menggunakan 2 bahasa. Ada bahasa lisan dan bahasa tubuh. Ya. Bahasa lisan dengan ucapan la ilaha illallah.
bahasa tubuh dengan gerakan. Nah, ini nanti akan meliputi 7 sifat Allah yang ada di diri kita. Dengan kita mengucap kalimat la ilaha illallah, maka terdengarlah oleh telinga kita. Ya. Jadi bukan hanya mulut yang ngomong, tapi telinga tidak mendengar, harus didengar. La ilaha illallah, kata mulut, telinga mendengar. Yang mendengar itu samanya Allah. Lalu kita berucap, ucap itu siapa? Kalamnya Allah. Jadi tidak ada yang berkalam melainkan Allah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Itu baru ucapan. Nah, dan kita tahu kalimat yang kita sebut, tahu itu ilmunya Allah. Berarti apa? La alimun illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang berapa sifat itu? Ilmu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mendengar, tidak ada yang mendengar kecuali Allah. La sami'un illallah. Berkalam, tidak ada yang berkalam kecuali Allah. Ada 3 sifat. Lalu kemudian kita gerakkan tubuh. Ya. Jadi bukan dia menggerakkan tubuh karena ada kemampuan untuk bergerak. Kemampuan bergerak kodratnya Allah. Berarti tidak ada la qadirun illallah, tak bisa bergerak kecuali Allah. Ada kemauan, la muridun illallah, tidak ada yang punya kehendak kecuali Allah. Jadi sifat 7 itu terbawa ketika kita melaksanakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah, baik ya secara jaharnya ya, maupun secara hati. Jadi itu baik itu langkah. Jadi zikir la ilaha illallah itu ibarat apa ya? Proklamasi, ya, memproklamirkan, memberitahukan ke seluruh tubuh ini. Makanya jangan ragu-ragu, ya. Jangan kita merasa ragu, merasa malu, ya. Nggak bisa, harus dihunjamkan betul. La illallah, la ilaha illallah. Suara bagusnya keras ke dalam, ya, jangan keras keluar. Jadi kerasnya ke dalam. Bidarbil sadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara keras. Ya. Itu syaratnya itu apa? Jangan ragu-ragu. Kalau kita masih ragu-ragu, malu kita didengar orang, itu masih belum sepenuhnya. Ya. Malu kita didengar orang, malu kita gerak sana gerak sini. Ya. Dalam berzikir tidak ada lagi kita hiraukan. Orang mau benci silakan, orang mau senang silakan, nggak ada urusan. Kita hanya berhadapan dengan Allah. Ya. Tidak lagi terpengaruh dengan makhluk. Ya. Nah, cuman saja kita perlu pakai adab. Ya. Ketika kita zikir di masjid, ada orang sedang sholat, ya jangan terlalu keras pula. Ya. Nah, kita harus jaga, jangan sampai ya orang lain berdosa gara-gara kita beramal. Ya. Ya, kita harus jaga juga. Ada orang lagi tidur misalnya di rumah, ya, kita zikir sendirian tengah malam, tidak perlu harus keras-keras. Ya. Cukup di dalam saja, kerasnya ke dalam saja. Nah, jadi kita perlu menghargai orang lain, jadi tidak overactive, jadi betul-betul bersih. Jadi hati kita itu bersih hanya ke Allah aja, tidak ingin disanjung-sanjung orang, tidak ingin dipuji-puji orang. Ya, jadi harus itu yang pertama. Ini harus upayakan. Ya, kalau yang satu ini sudah lolos, insya Allah akan naik ke berikutnya. Karena sudah terserap ke sekujur tubuh kita.
Mulai dari 7 lapis diri tadi, dari bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, sumsum, rasa. Sehingga istilahnya darah yang setitik, rambut yang sehelai, berzikir kepada Allah semuanya, bergetar. Nah itu makanya disebut dengan sultanul zikir, sampai muncul yang disebut sultanul zikir. Apa itu sultanul zikir? Sultanul zikir itu gerakan tubuh yang tanpa disengaja. Dia ada gerakan tersendiri. Bahkan ada doanya. Nanti kalau kita ya ada zikir riyadhah namanya, zikir peningkatan nafsu 7 tingkat. Ada salah satu doanya, Allah mazhir ala zahiri sultan la ilaha illallah. Ya Allah, nyatakan pada tubuhku sultan zikir la ilaha illallah. Nah, kalau sudah muncul sultan zikir sudah nggak terhiraukan lagi orang lain. Ya. Allah mazhir ala zahiri sultan la ilaha illallah. Sultan zikir la ilaha illallah. Ya Allah, nyatakan pada tubuhku sultan zikir la ilaha illallah. Nah, kalau sudah muncul itu sudah nggak bisa ditahan. Ketika dia muncul itu bergerak dengan sendirinya. Nah disitulah perlu bimbingan guru mursyid, supaya jangan kebablasan. Nah, misalnya ya begitu muncul, nah langsung kita tutup Sayyiduna Muhammad Rasul kalau kita belum bisa mengendalikan. Tapi kalau sudah bisa kita kendalikan, jadi ya begitu muncul ya udah biasa aja, zikir aja. Nah, tinggal lagi kita melenyapkan diri kita untuk isbat aja kepada Allah SWT. Jadi zikir la ilaha illallah itu ada apa ya? Ada ujungnya gitu. Jadi bukan hanya menyebut kalimatnya saja, tetapi itu sampai apa? Allah mazhir ala zahiri sultan la ilaha illallah wa haqiq batini bihaqaiqi la ilaha illallah. Tanamkan di dalam hatiku haqiq batini, hakikat dari kalimat la ilaha illallah itu. Tapi kan itu kan ya saya belum sampaikan itu karena itu kan amaliyah dalam riyadhah. Ya, itu yang dua. Jadi yang pertama, Allah mazhir ala zahiri sultan la ilaha illallah. Ya Allah, nyatakan pada tubuhku sultan zikir la ilaha illallah. Wa haqiq batini bihaqaiqi la ilaha illallah. Tanamkan dalam batinku hakikat dari kalimat la ilaha illallah itu. Jadi bukan hanya sebutan lisan, tapi ditanamkan oleh Allah dalam hati kita, terpunjam dalam hati kita, hakikat dari kalimat itu. Hakik batini bihaqaiqi la ilaha illallah. Wahfizni, jagalah aku. Allahumma fi maratibi wujudika bisuhudika hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. Sampai-sampai aku tidak lagi melihat kecuali sifat dan af'alnya Allah. Apapun yang kita pandang, yang kita lihat hanyalah sifat dan af'alnya Allah. Sampai ke sana apa zikirnya itu? Hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah. Sampai-sampai aku tidak melihat yang lain kecuali hanya sifat dan af'al Allah. Nah, jadi setiap kita pandang, yang kita lihat hanyalah af'al dan sifat Allah.
Jadi kalimat zikir la ilaha illallah itu bukan hanya sebutan lisan saja, tapi itu masih berbarengan. Lisan kita menyebut kalimatnya, hati kita hidup dengan zikir khafinya, perasaan kita hidup dengan maknanya. Nah, jadi oleh karenanya langkah awalnya apa? Yakin dengan zikir itu dulu, itu langkah awal. Ya. Kalau tidak yakin susah akan masuk. Ibarat pintu belum buka. Ya. Bagaimanapun banyaknya apa namanya barang-barang indah di dalam rumah, tapi kalau pintu depan belum dibuka nggak bisa masuk. Nah, jadi membuka pintu depan itu dulu, itu talqin zikir. Ya. Kemudian kita masuklah ke dalam. Artinya kita amalkan dengan keyakinan. Itu langkah-langkahnya. Makanya ada zikir la ilallah itu kan banyak Pak, banyak riyadhahnya. Ada namanya zikir at-taqah. Nah, zikir at-taqah ini kalau di Arafah ini saya wajibkan. Ya. Zikir at-taqah itu penebusan diri dari api neraka. Ya. Karena kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah sab'in alfa buri'a minan. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Nah, makanya ada ulama nggak mau dia menalkin zikir sebelum selesai dulu itu. Selesai dulu zikir 70.000 dulu baru talqin zikir. Ada seperti itu. Tapi pengasahabah Hanom di Suryalaya, alhamdulillah beliau memberi kesempatan yang lebar, dibuka dengan kesempatan yang luas, tanpa syarat. Yang penting mau mengamalkan. Ada dulu Pak, ya zikir jahar dulu ditalqin zikir. Sudah lama sekian tahun baru masuk zikir khafi. Tapi pengasahabah enggak, langsung jahar khafi sekaligus. Maka sering saya katakan walaupun mudah untuk mendapatkan, tetapi itu bukan barang murahan Pak. Jangan dianggap itu barang murahan. Mudah mendapatkan tapi bukan barang murahan. Nah, sebab itu pilihan, dipilih oleh Allah siapa yang akan dikasih. Nah, setelah kita zikir at-taqah, kalau bisa ini selesai dulu itu zikir at-taqah masing-masing gitu. Yang terutama sesudah talqin zikir 70.000 minimal. Kalau Sultan Aulia itu menganjurkan 100.000. Nah, lalu kemudian nanti ada tingkatan-tingkatan berikutnya. Nah, zikir untuk meningkatkan martabat nafsu kita. Ada 7 tingkatan. Nah, itu jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Ya, tapi langkah awalnya itu saya tekankan betul itu keyakinan yang sungguh-sungguh. Itu ya jadi pakaian. Jadi tidak ragu-ragu ya. Nah, lalu kemudian setelah kita terbiasa dengan zikir jaharnya, terpahami dengan maknanya, terbawa dengan zikir khafinya, ya, itu masih terasa kita yang berzikir. Ya, kenapa ya kita yang berupaya. Nah, mulailah kita perbanyak ke dalam. Nah, dalam zikir khafi. Nah, zikir khafi itu ya kalau bisa justru itu diperbanyak. Ya, adapun kita zikir khafi setelah selesai sholat hanya berapa detik saja gitu ya, itu karena kita melihat waktu saja. Ya, kalau sebenarnya zikir khafi itu mesti diperbanyak. Makanya zikir khafi ini Bapak Ibu ya, di dalam tarekat Naqsyabandi Al-Khalidi itu biasanya dilaksanakan dalam suluk, itu biasanya untuk mengisi latifah yang 7 zikir khafi itu. Ya.
Jadi bukan hanya sebentar. Sebentar itu karena kita yang melatihnya dalam waktu yang singkat saja. Nah, tapi sesungguhnya mengisi latifah 7 ini, latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah afa, latifah nafsul latifah, latifah kullu jasad. Nah, kalau bisa, ya kalaupun tidak dalam posisi suluk gitu ya. Kalau suluk itu kan artinya harus di tempat yang tertentu, dibimbing langsung oleh guru dengan metode tertentu. Tidak boleh keluar dari tempat suluk itu, ya, kecuali ada kepentingan yang besar. Pakai HP juga nggak boleh. Betul-betul kita putus dengan hubungan di luar, untuk melatih hati kita hanya kepada Allah saja. Makanya untuk metode suluk ini itu hanya orang-orang tertentu yang punya waktu, punya kesempatan, yang mungkin tidak ada kesibukan lagi, gitu ya, itu bisa. Nah, makanya di dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu biasanya menggunakan riyadhah. Nah, kalau riyadhah itu tergantung individu masing-masing, Pak. Mau di rumah sendiri, ya boleh. Mau kita misalnya ke tempat ya agak sepi, ke ladang misalnya, namanya riyadhah. Riyadhah itu kan melatih hati kita, gitu ya. Tapi tetap saja di bawah bimbingan seorang guru, ya. Cuman bedanya kalau suluk itu dibimbing langsung, ya, di depan guru, tapi kalau riyadhah dibimbing dari jarak jauh. Bisa saja kita ngamalkan di rumah, guru kita juga di tempat yang lain, gitu ya. Tapi tetap dalam bimbingan seorang guru mursyid, gitu ya. Nah, kita mulai kita membenahi yang di dalam. Ya, maka saya bilang tadi, kita tidak lagi terobsesi banyak ngumpul-ngumpul pahala-pahala, enggak lagi. Ya, enggak lagi terobsesi dengan surga, enggak. Ya, tapi betul-betul terobsesinya hati ke Allah aja. Ya, tidak mengumpulkan pahala-pahala, tidak mengejar surga, enggak. Ya, yang kita kejar itu kembali diri kita ke Allah. Oleh karena itulah maka setelah kita terbiasa zikir jahar dengan riyadhahnya yang demikian rupa, ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke zikir di dalam hati, membenahi yang 7 latifah. Dan ini syaratnya banyak sekali Bapak Ibu, ya. Ya, mungkin kalau kita ambil iltibar saja, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ada yang namanya Ashabul Kahfi. Kan cerita Ashabul Kahfi itu awal mulanya kan Ashabul Kahfi itu ke 6 orang. Jadi 6 orang itu penasehat kerajaan. Tapi karena rajanya ini sepertinya sudah menyimpang dari aturan Allah, maka mereka pemuda yang 6 orang ini mulai keluar dari istana. Mereka tinggalkan kerajaan. Mereka pergi mencari ketenangan. Nah, mampirlah mereka itu ke seorang penggembala kambing. Ya, ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Rupanya si penggembala kambing ini tertarik juga. Nah, kalau begitu katanya saya mau ikut kalian. Nah, akhirnya kambing-kambingnya diserahkan sama majikannya. Si penggembala kambing tadi ikut pada 6 orang, maka jadilah 7 orang. Si penggembala kambing itu punya anjing. Anjingnya itu untuk menjaga kambing-kambing peliharaannya itu. Tapi karena dia ikut, mereka 6 orang, si anjing ikut juga, gitu. Nah, makanya mereka 7 orang, 8 sama anjingnya.
Lalu kemudian mereka masuk ke gua, istirahatlah di situ. Tertidurlah mereka dalam gua. Nah, lalu kemudian ya kena sinar matahari satu, ya terbangunlah dia. Setelah dia terbangun, lalu kemudian dibangunkannya kawannya yang 6 orang ini. Nah, sehingga bangunlah mereka. Nah, setelah mereka bangun, nah kata yang satu ini, nah, saya mau ke pasar dulu, mau belanja, mau beli roti. Sampai di pasar uangnya sudah nggak laku lagi. Ya, hitung, nggak tahunya sudah 300 tahun mereka tidur dalam gua. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran di situ? Yang satu kena sinar matahari, lalu kemudian dia terbangun, membangunkan kawan yang 6. Nah, kalau kita ambil iltibar, ini iltibarnya ya dia. Mana ashabul kahfi itu? Gua, mana gua? Ini gua. Ini kan gua kahfi. Tubuh kita ini gua. Ya, kita lagi tersumput ya, di dalam gua. Ya. Mana yang 7 orang? Latifah 7. Ya, latifah qalbi, latifah ruhi, sirri, api, apa, latifah ulu jasad. Yang satu kena sinar matahari, yang satu dapat hidayah. Nah, latifah qalbinya mendapat hidayah, petunjuk dari Allah, sehingga mau dia belajar zikir, mau dia ngamalkan zikir, akhirnya dia tekuni, dibangunkan yang 6 orang. Nah, latifah yang 6 terbangun pula. Nah, jadi setelah terbangun, ya dinyatakan mereka masuk surga, termasuk anjingnya masuk surga juga. Mana anjing? Anjing itu gambaran nafsu, Pak. Ya, jadi nafsu kita ini, ya ibaratnya ya, ada nafsu yang membawa masuk neraka, ada nafsu membawa masuk surga. Kalau tidak ada nafsu kan masjid ini nggak akan bagus begini. Ya, itu anjing yang masuk surga itu. Ya, nafsu itu ya. Jadi ada nafsu kita, semangat kita untuk berzikir, semangat kita untuk ikuti pengajian. Nah, itu kan nafsu. Tapi nafsu yang membawa kepada masuk surga, itu anjing yang masuk surga. Jadi kalau melihara anjing, pelihara anjing yang masuk surga. Jangan melihara anjing yang masuk neraka. Nah, cuman kata Nabi, kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau datang gitu ya. Nah, itu artinya anjing yang penyakit itu. Ya, iri, dengki, hasad, itu kan anjing semua itu. Kalau ada anjing satu aja di rumah, malaikat nggak mau datang. Ya, dan ada satu aja anjingnya di dalam hati. Hati kan rumah, Pak. Hati itu kan rumahnya Allah. Qalbul mu'minin baitullah. Nah, ada satu aja anjing di rumah, ya malaikat nggak mau datang. Hatinya nggak ada ketenangan. Ya, gelisah terus, gitu. Nggak ada ketenangan itu. Jadi untuk Bapak Ibu, ya setelah kita zikir jahar, masuklah kita ke zikir khafi. Kita benahi zikir khafinya, ya kalau bisa lama, ya dilamakan. Kalau dalam rangka riyadhah misalnya, itu ya minimal yang satu latifah qalbinya 500, ya, yang lainnya 100, jadi 1100 sekali duduk itu. 500, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Itu jadi 1100 sekali duduk. Kalau dalam suluk biasanya 11.000, 5.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Nah, jadi artinya itu pembenahan di dalam. Ya, makanya saya sampaikan, ya kita tinggalkan dululah urusan pahala, urusan surga, benahi di dalam, kembali ke Allah aja dulu. Ya, supaya hati kitanya bersih, Pak. Ya, tidak lagi terobsesi kita dengan iri, dengki, hasud. Ini kan enggak. Ya, maaf, mohon ampun sama Allah. Kadang-kadang kita nggak bantu orang nggak terima kasih, kita tersinggung. Ya. Terima kasih kalau sekali aja udah tersinggung pula, mesti terima kasih terus-terusan gitu ya. Ya, kalau sudah bersih nggak ada lagi itu, Pak.
Orang terima kasih itu hadiah ya, silakan saja. Enggak pun ya enggak akan tersinggung enggak itu ya. Jadi gimana membersihkan hati itu dari selain Allah apa itu? Yang kita pandang hanya ada Allah gitu ya. Hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika. Sampai-sampai aku tak lagi melihat siapapun, yang kulihat cuma sifat dan af'al Allah semata. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, saya kira demikian untuk materinya. Namun kalau masih ada yang ingin kita diskusikan, kalau masih ada waktu kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, kami sekalian kita siapkan yang pertama ada 1 sampai 3 pertanyaan. Waktu dan tempat silakan. Pertanyaan Bapak Ibu. 1, yang lainnya. Yang lainnya tidak dibatasi. Langsung aja, Pak Hukum. Enggak ada mic-nya, enggak ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan bagaimana kita merasakan gitu ya, dari kewajiban menjadi kebutuhan, dari kebutuhan merasakan ketidakadaan kita lagi. Gini, yang pertama kita paksakan dulu, Pak. Paksakan dulu kita untuk kita yang berzikir, ya. Satu, sudah menjadi satu kebiasaan, ya kayak orang inilah Pak ya, apa ya, kecandu narkoba lah gitu ya. Awal mulanya dia pemakai dulu, ya. Sudah jadi pemakai, pecandu. Awal mula kan coba-coba, itu pecandu. Nah nanti kalau sudah jadi pecandu, bukan lagi hanya memakai dan pecandu, mungkin jadi pengedar narkoba. Nah, begitu zikir, mengedarkan. Jadi bagaimana kita merasakan itu yang ditanyakan. Yang pertama kita biasakan amaliyahnya dulu, Pak. Ya. Jadi amaliyahnya ini mulai dari zikir jaharnya, zikir khafinya, khatamannya, menakibnya, sehingga betul-betul itu merasakan itu sudah menjadi kebutuhan kita itu. Ya. Sebab dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada 4 amaliyah pokok: jahar, khafi, khataman, manakib. Nah, bagaimana ini dulu jalan sehingga perasaan kita itu jadi kebutuhan kita gitu. Jadi tidak jadi beban. Nah, jadi kebutuhan kita, baik jaharnya, apinya, khatamannya, manakibnya. Kalau bisa khataman itu tiap malam khataman. Nah, kalau bisa ya. Kalau di Arafah kan ya setiap salat maghrib isya khataman gitu ya. Jadi apa namanya, itu jadi kebutuhan dulu. Setelah kita merasakan itu adalah satu kebutuhan, nah, ditambah dengan kajian, Pak. Kajian, pemahaman dengan pengamalan. Maka saya bilang dua-duanya harus jalan. Kalau kajian itu untuk kita memahami, kalau zikirnya membersihkan hati. Jadi tidak bisa hanya kajian saja tanpa pengamalan, atau pengamalan saja
tanpa kajian. Kalau pengamalan tanpa kajian itu bisa lambat. Ya, paham saja, tapi kalau tidak diamalkan bisa kesasar juga. Nah, jadi dua-duanya. Jadi setelah kita merasakan itu adalah satu kebutuhan, lalu kemudian kita ya pahami dan kita kita amalkan zikirnya, sehingga ya merasakan ketidakadaan diri kita. Nah, merasakan itu tidak bisa dicerita apa. Yang namanya rasa. Misalnya, kalau saya tanya, bisa nggak Bapak cerita apa rasanya nasi? Bisa cerita nggak rasa nasi itu apa sih? Kan nggak bisa. Ada. Ya, makanya dalam istilah tasawuf, man lam yadhuq lam ya'rif. Siapa yang belum merasakan, dia tidak akan pernah tahu. Ada. Jadi itu sangat tergantung dengan keyakinan dan kesungguhan, Pak. Allah yang ngasih tahu nanti. Ya. Bagaimana perasaan kita, ya namanya rasa nggak bisa diceritakan. Tapi merasakan betul bahwa ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Dan itu bertahap. Ya, ada pemahaman, ada pengamalan. Makanya zikir itu kan ada zikir syariat. Zikir syariat itu apa? Ucapan. Maka dipaksakan dulu yang terkait. Ada zikir tarekat, diingat. Ada zikir hakikat, dirasa. Ada zikir ma'rifat, dipandang. Nah, ini pada saatnya, ini simultan, Pak. Ya, empat-empatnya ini sekaligus. Pada saat kita zikir jahar, la ilaha illallah, zikir ingat hatinya ada, dirasanya ada, dipandangnya ada di situ. Dan itu akumulasinya pada saat sholat. Jadi pelatihannya sebenarnya di sholat. Ya, sholat itu pelatihan awal itu sebenarnya. Ya, untuk melatih zikir yang 4 ini. Nah, di jaharnya ada, di syariatnya ada, di tarekatnya ada, di hakikatnya ada, di ma'rifatnya ada. Nah, setelah kita paham betul di dalam sholat, nanti dibawa di luar sholat. Nah, barulah disebut mendirikan sholat. Gitu. Setelah kita paham betul zikir yang 4 ini di dalam sholat, lalu kemudian kita pakai di luar sholat, inilah yang disebut mendirikan sholat. Kalau tidak, cuma hanya tunggang-tunggi aja, sholat waktunya waktu ada, itu ya. Nah, tapi ketika dia tidak dalam posisi sholat syariat, dia tidak lagi sholat, itu belum mendirikan sholat. Jadi yang mendirikan sholat itu terus menerus, Pak. Ya, tapi maka saya katakan tadi, ya, awal mulanya pelatihannya di dalam sholat itulah. Ya, maka di dalam satu mesti ketemu Allah. Ya, kalau sholat nggak ketemu Allah, nggak mi'raj, Pak. Ya, buktinya kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kata siapa? Kata sifat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata zat kepada sifat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kata sifat. Jadi itu dialog. Ya, maka sholat itu mesti ketemu Allah, Pak. Kalau sholat nggak ketemu Allah, sama aja, nggak mi'raj. Ya, sebenarnya sampai Aqsa aja nggak naik ke langit. Nah, itu makanya kadang-kadang merasa rajin kita sholat, tapi di dalamnya masih merasa akunya tinggi, Pak. Aku yang hebat, aku yang kuasa, aku yang pintar. Kenapa? Karena belum masuk, belum ketemu Allah. Sholat mesti ketemu Allah. Nah, jadi itu, Pak. Jadi merasakan itu nanti di luar sholat akan terbawa serta. Insya Allah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Ini satu pertanyaan bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nih Bu ya. Ini menyangkut apa yang disampaikan yang masalah itu. Nah, jadi di sini Bu ya, ini kan manusia yang ada yang memang kira itu
sibuk, mungkin ada bawaan dari orang-orang. Ini selain kita mendekatkan diri sedikit, kira-kira langkah-langkah yang agak sifatnya bisa berubah sikap orang supaya dia tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Kira-kira ini tuh. Jadi ya manusia itu kan banyak katanya. Sebenarnya satu kok manusia itu. Manusia itu man nasia, man ansia. Siapa yang sudah punya rahasia, itu manusia itu. Orang yang ada rahasia dirinya, ya rahasia Allah ada dirinya itu. Bagaimana caranya? Saya pikir perlu untuk membiasakan tauhid af'al. Nah, jadi tauhid 4 itu harus duduk Pak itu. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Ya. Yang pertama itu tauhid af'al itu. Ya. Jadi kan ada ayatnya itu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada orang datang ke Bapak, ya, lalu orang itu ngomong, Bapak ini tolol, ya, miskin lagi, pura-pura jadi orang kaya. Kira-kira digituin orang tersinggung nggak? Tersinggung kan? Coba tanya ke diri Bapak, kenapa Bapak tersinggung? Digitukan orang, kok Bapak tersinggung, kenapa? Kira-kira. Ini kan orang nggak kenal, ini Bapak ini tolong amat dari Bapak ini. Pura-pura aja orang kaya, pada miskin katanya. Tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena yang kita ingat diri kita. Kita nggak ingat Allah kan? Yang kita ingat diri kita ini pintar, sekolah, sarjana, dibilang orang tolol, nah tersinggung. Kalau begitu apa yang kita bisa pahami? Yang kita ingat diri kita nggak ingat Allah. Coba ingat Allah. Yang pintar itu Allah, yang kaya itu Allah. Jadi kalau orang bilang, Bapak ini miskin, oh ya Alhamdulillah, kamu udah tahu saya miskin. Bapak ini tolol, ya Alhamdulillah, saya ini tolol, yang pintar Allah. Nah, tapi ada nggak orang seperti itu? Ya, itu kan. Jadi benar kata Allah, kalau ingat Allah pasti tenang Pak. Kita ini kan banyak nggak ingat Allah, yang kita ingat diri kita. Ya. Diri kita ini merasa pintar, sekolah, sarjana, dibilang orang tolol, nggak tersinggung. Nah kalau begitu apa yang kita bisa pahami? Karena kita tidak mengingat Allah, yang kita ingat diri kita. Nah sekarang coba ingat Allah. Yang pintar Allah, yang kaya Allah, yang hebat itu Allah. Satu. Yang kedua, ya. Kalau Bapak memandang orang itu ngomong, Bapak pasti tersinggung. Coba lihat, ya, yang menggerakkan orang itu ngomong siapa? Berarti orang itu nggak bisa ngomong kan? Yang ngomong itu kan Allah, negor kita. Ya. Jangan dilihat orang itu. Orang itu nggak bisa ngomong nggak? Kalau nggak digerakkan Allah ngomong. Lihatlah, Allah lagi memberi pelajaran buat kita. Yang kita bisa lakukan apa? Diam. Nah, kita lihat, itu namanya melihat af'al Allah. Jadi kita tidak melihat af'al orang. Ya, yang kita lihat af'alnya Allah. Allah menggerakkan hatinya untuk bisa ngomong, menggerakkan mulutnya, menggerakkan perbuatannya.
Nah, itu makanya kita harus duduk di tauhid af'al. La tataharrak illa biiznillah. Tak satu pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Jangan dilihat orangnya. Kalau kita ngelihat orangnya ya tersinggung lah kita gitu ya. Tapi kan orang ini kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dia hidup pakai hayat Allah. Dia bisa ngomong pakai kalamnya Allah. Dia bisa berkuasa karena kodratnya Allah. Ada maunya ke iradatnya Allah. Lihatlah Allah yang memberikan pelajaran buat kita. Jangan lihat orangnya. Itu namanya kita duduk di tauhid af'al. Nah, banyak kita ini nggak bisa duduk di tauhid af'al itu, Pak. Yang kita lihat orang. Ya, sehingga timbul cekcok terus begitu. Nah, sekarang bagaimana kita duduk di tauhid af'alnya? Nah, jangan dilihat orangnya yang berbuat, pandanglah Allah lah yang berbuat. Hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika. Sampai-sampai aku tak melihat siapapun kecuali sifat dan af'alnya Allah. Saya kira itu, Pak, ya, untuk tipnya itu. Terima kasih. Langsung paham. Alhamdulillah. Batasan waktu. Baik, kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين